Nah kalau Allegri berani pasang pakai 4-3-3 dari awal dan main nyerang, Juventus punya kans lebih gede buat menang. Buat menang. Tapi kalau mau main pakai 3-5-2 lagi ya Juventus bakal tetap diobok-obok sama Frosinone tapi ngandelin serangan balik kayak sebelumnya, kayak Juventus yang aslinya gitu. Tapi memang ada satu hal yang gue pengen acungin jempol dengan kehadiran Allegri yang baru sekarang, berani mengorbitkan pemain-pemain muda. Iya, itu jarang banget. Itu adalah Karena hal dulu itu adalah suatu hal yang mustahil bagi seorang Allegri ya. Halo Tifosi, welcome back lagi di Pinball tentunya ya, opini football. Kita akan membahas persepakbolaan Eropa, dunia, dan secara khusus, secara spesifik tentunya kita akan membahas tentang the beauty of Serie A. Ya, tentunya mungkin kalian sudah tidak asing lagi dan mungkin sudah sedikit hambar karena saya baru nongol di sini dengan kostum yang sama di episode sebelumnya. Sepertinya saya tidak ganti-ganti baju di sini ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita tidak perlu berpanjang-panjang lebar karena begitu banyak pembahasan yang akan kita bahas kali ini sangat menarik karena di sini sudah hadir pundit-pundit yang levelnya mereka sudah upgrade banget ya, memang sudah luar biasa mereka ini sudah siap mekar seperti bunga mawar ya. Nah, kita tidak perlu berlama-lama karena kita akan membahas tentang Giornata Serie A yang ke-26. Yang boleh dibilang ya Giornata seru, tapi untuk Scudetto sudah tidak seru lagi. Kayaknya hilalnya sudah semakin terlihat yang akan mengangkat trofi Scudetto kali ini. Saya tidak akan berlama-lama, langsung to the point. Partai perdana yang akan kita bahas adalah Roma dan Torino. Tim ibu kota. Tolong. Reza Rahardian. Tim ibu kota ini akan menjamu Feyenoord ya di pertengahan minggu ini gitu. Jadi udah ini lewat. Ini Sudah lewat. Ya kan udah Roma. Belum ini di tag itu belum ya, di hari yang sama Roma akan main nantinya gitu ya. Nah, ini menurut gua akan jadi match yang tricky karena Torino ini juga dalam 5 pertandingan terakhir itu dia belum pernah kalah loh, walaupun dia seri dan menang 2 kali gitu ya. Ini yang jadi permasalahan adalah gimana Daniel De Rossi bisa ngerotasi pemain-pemainnya gitu ya. Gua rasa Dybala di pertandingan ini juga diragukan apakah bisa tampil atau enggak karena tapi gue nggak terlalu khawatir karena Tommaso Baldanzi di beberapa pertandingan kemarin itu cukup punya impact gitu ya. Untuk walaupun tidak langsung serta-merta menggantikan Dybala dengan segala flair-nya yang dimiliki Dybala, tapi Tommaso Baldanzi ini bisa juga menjadi orang yang menarik pemain-pemain lain dan juga jadi pengatur serangan juga gitu dengan passing-passingnya. Nah, gelandang-gelandangnya ini gue cukup optimis. Di sana ada Christensen yang bisa dirotasi juga gitu dengan Asmun gitu di posisi Asmun itu bisa jadi gelandang juga bang, gelandang serang sebenarnya sih. Maksudnya ada Christensen, ada Paredes, ada gue lupa lah. Asamawar itu yang gue maksud. Asamawar yang bisa. Renato Sanchez udah nggak usah dihitung lah. Nggak usah dihitung lah itu. Bove karena agak ngelebar. Daniel De Rossi kalau mau main gitu bisa. Atau Daniel De Rossi main kalau udah kepepet. Nah ini tergantung dari rotasi yang dimainin Daniel De Rossi, tapi kalau misalnya emang formasi yang diterapkan itu gue nggak ada masalah dan skema permainan juga udah kelihatan banget kan Daniel De Rossi gimana gitu dengan permainan dari sayap yang cukup mendominasi dan juga pertahanan di lini tengahnya yang cukup oke. Nah sementara Torino masih menurut gue antara lini tengah sama lini depannya tuh masih belum connecting dots yang benar-benar berbahaya gitu. Dan juga dari 5 pertandingan sebelumnya Torino juga nggak banyak mencetak gol, nggak lebih dari 2 gitu ya. Dan juga nggak punya, gue lihat sih Torino nggak punya sejarah comeback yang bagus gitu ya. Ini mainnya di kandang Roma, jadi gue rasa Roma yang akan mencuri gol duluan. Nah kalau misalnya Roma yang bisa nyuri gol duluan, menurut gue nggak akan ada masalah sih untuk Roma memenangkan pertandingan gitu. Gue langsung prediksi gue rasa ini bukan kemenangan yang bisa jauh buat AS Roma gitu ya. Tapi juga gue nggak ngelihat, mungkin kalaupun golin Torino cuma 1, gue berani bilang ini skornya ada di 2-0. Untuk Roma ya? Untuk Roma, ataupun ya 3-1, kalau nggak 2-0, 3-1. Tapi gue lebih ke 2-0 sih Bang. Dari Ajun Perwira? Saya pegang 1 sama. Satu sama. Dari Rangga Dunggio?
Melihat dari jam yang dimainkan 00.30 ya. Jadi dan bermain di 7 Februari 2 tambah 7 itu 9 dibagi 3 3. Jadi ini kemungkinan kemenangan untuk Roma balik 3 poin. Feeling gue sih 3-1. Kenapa lu nggak ke ide aja? Langsung muter gitu loh. Ya, ide aja ke poin. Langsung aja ke 3-0 Ngapain lu 27? Enggak, ini jangan Bang Anjar mesti Bang Anjar harus nonton pertandingan sebelumnya. Bang Anjar mesti tahu. Ini semua perhitungan matematis semua. Dan itu bisa kelihatan dari pola. Feeling gue sih 3-1. 3-1. Ini gue nambahin sedikit ya. Ini Torino juga sebenarnya akan menghadapi laga di tengah pekan karena akan menghadapi laga tunda melawan Lazio. Lazio kan waktu itu main di Supercoppa ya. Ini akan lawan. Jadi sama-sama nih, Roma juga main di WL, Torino juga main walaupun di Italia juga ya. Iya. Menghemat tenaga ya. Jadi sama-sama ada fatigue ininya lah, fatigue isunya lah mereka. Tapi di sini gue lihat Torino tuh lagi kehilangan back dua utamanya nih. Persius yang waktu cedera sampai akhir musimnya itu kalau nggak salah lawan Inter cederanya dia. Satu lagi tuh Buongiorno yang saat ini juga jadi back yang cukup tangguh di sisi belakangnya Torino. Jadi kehilangan dua back ini pasti akan sangat merugikan untuk Torino. Jadi gue rasa Roma bisa menghajar Torino sih. Tapi Torino juga masih ada kesempatan bikin gol, jadi 3-1. 3-1. Make sense. Ya, kalau gua masih belum yakin dengan stabilitas permainan daripada Roma ya. 1 sama. Draw ya. Kita berdua sama ya. Belum pernah seri soalnya Roma ya. Ini menang kalah doang kan Iya, Roma. udah pernah. Oh, kenapa? Roma seri. Oh, tuh lawan DDR. Iya, Pernah udah belum? Oh, belum. Di bawah DDR belum pernah. Menang kalah doang. doang, ya. Ya, sesudah kita bahas Roma lawan Torino. Serinya paling lawan Feyenoord kemarin. Sorry. Itu di Tapi di belum. WL. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ya sebenarnya sih ini partai buram ya, 2 tim buram sebenarnya. Nah, bukan mau meremehkan tapi memang ya kita harus berbicara fakta. Ini udah dikategorikan tim buram ini dia ya. Ya, Cagliari yang berhadapan dengan Napoli. Ya. Mas Franky. Masuk. Lu gak expect kan Bang? Tiba-tiba ke situ arahnya. Saya mikir dari tadi Masih lucu. Oke, simpel dulu mau jatuh. Simpel aja. Buat gue masih berharap Calzona kayaknya sih tadi gue udah searching. Kemungkinan bakal either datang Kamis atau sebelum pertandingan lawan Barcelona Selasa kemungkinan bakal on board karena gue baca di Senin itu udah ada desas-desus bahwa si Calzona udah agree buat double job jadinya sama Slovakia, tapi yang sad newsnya Hamsiknya nggak jadi dibawa, jadi ya sudahlah tidak apa-apa. Dia pelatih mana sih sebelum di sini? Slovakia, asisten pelatih sama technical direct. Kalau klub asisten pelatih semua, asisten pelatihnya Napoli. Spalletti Pernah zaman Spalletti itu technical director. Gue lupa lah pokoknya technical timnya dia bukan technical. Baru denger tuh namanya soalnya. Bukan asisten Sama, pelatih. tapi kita dengar pas zaman di Euro kan kita sempat bahas tuh episode Euro. Nah itu Calzona kita sebut pelatih Itali. Oh iya. Nah itu gue riset namanya kayak kartun habis ya. Dan dia Iya, ditabuti kan. dia asisten pelatihnya Eusebio De Francesco sama asisten pelatih dari zaman dulunya Sarri. Dari zaman dia di Sorrento. Jadi udah di zaman udah lama dia. Udah lama. Udah jadul. Nah kalau dia masuk sih gue cukup percaya diri ngelihat dari pemainnya, harusnya chemistry-nya bisa dapat lagi, harusnya sih bisa. 1-2 sih, karena ini kebetulan tandang dan semoga kalau itu menang jadi pemecah rekor buruknya Napoli di 6 atau 7 pertandingan terakhir. Napoli 5 pertandingan terakhir nggak pernah mencetak gol di tandang dan tidak pernah menang di tandang. Jadi at least ini buat memecah kebuntuannya Napoli lah, karena Om Dino itu Mazzarri udah memang masanya harusnya udah habis sih. Dan gue ngeliat juga di sisi lawannya Ranieri udah waktunya pensiun. Tapi Ranieri udah ngomong dia udah pengen mengundurkan diri, tapi pemainnya nggak ada yang mau dia cabut. Mereka masih sayang sama dia. Nah itu yang buat gue sih itu bisa jadi faktor pembeda juga. Dan Gaetanonya Napoli kalau ini diperbolehkan untuk bermain, karena kan tergantung dari kontrak kan, dia boleh main lawan parent club atau enggak. Kalau misalkan boleh, feeling gue malah bisa jadi bahaya juga buat Napoli. Berarti memang Ranieri elektabilitasnya dia di antara pemain masih tinggi. Masih tinggi. Tingkat kepuasan kinerja, betul. Dan Gaetano 2 pertandingan terakhir sama Cagliari golin. Jadi udah gol beruntun. Jadi feeling gue 1-2 lah. Untuk Napoli. Berharapnya 1-2. Oke.
Gue ngerasa lini belakang Napoli itu Jangan lama-lama. Cagliari itu nggak jelas dan kemarin cepat. menurut gue Napoli tertahan karena Montipoli juga lagi bagus. Jadi ini Skor aja. bisa menang 0-2. Oke. Aduh amin. Ajun Perwira. Quick answer. Oke. Berapa? 0-2. 0-2. 0-2 ya. 0-2 maksudnya kan? Iya. Nol Cagliari 2. Napoli 2 Thank you. gitu loh. Kalau aku karena sebenarnya sih Apa? 0-1, siapa Bang? siapa namanya? Calzone. Calzone. Apa? 0-1. Enggak, Calzone itu biasa main 4-3-3 Bang. Dia biasa main 4-3-3 jadi udah akrab lah ya. Harus pemain Napoli juga udah akrab. Aku 0-3. Oh, 0-3. Oh, 0-3. Arahnya tahu. Tapi ini beneran ya, bukan gimmick doang 0-3. Nggak omon-omon kan? Enggak. Tidak mau. Kalau nggak pribadi, ya memang seharusnya ini adalah partai yang sangat bisa dimenangkan oleh Napoli. Tapi biasa kalau gini, Ya, ya pokoknya begitu deh. kalau gua ya mungkin 1-0. Oh 1-0. 0-1. 0-1. Ya, 0-1 berarti ya. iya. Karena gua suka yang manis-manis. Oh. Seperti janji. Oke, selanjutnya kita akan bahas partai ketiga. Ini juga sangat menarik antara Juventus dan Frosinone. Kenapa gue bilang ini partai yang sangat menarik? Juventus dan Frosinone yang diisi oleh pemain-pemain Juventus. Juventus banyak, ya. betul. Niklas Sule yang bersinar, yang sangat terang benderang. Sule beda. Bukan. Niklas Sule. Matias Sule, maaf. Lupa, Niklas Sule Niklas itu. Sule back. Nah, ini Matias Sule sama si Kyle Jorge, ya. Ini adalah pemain-pemain ya. Baru si Barrenechea. Iya, baru ada satu juga pemain titipan dari Madrid yaitu Reiner. Ya, dia ini bagus nih. Ini bagi saya langsung aja kepada Ajun Perwira. Bagaimana menurut Anda tanggapan Anda tentang posisi Juventus berhadapan dengan Frosinone? Apakah ini omon-omon atau apa? Ini kan Juventus lawan sister company ya. Sister company. Kalau ngelihat dari beberapa pertandingan di musim ini lawan Frosinone sih Juventus unggul gitu. Tapi gue nggak tahu nih kalau Juventus performanya udah balik lagi atau enggak ya nggak tahu. Tergantung siapa yang dipakai di pertandingan di line up awal gitu. Karena belakangan kayak kemarin Chiesa yang dianggap jadi pemain bintang malah dicadangin dulu, malah Yildiz main gitu. Nah kalau Allegri berani pasang pakai 4-3-3 dari awal dan main nyerang, Juventus punya kans lebih gede buat menang. Buat menang. Tapi kalau mau main pakai 3-5-2 lagi ya Juventus bakal tetap diobok-obok sama Frosinone tapi ngandelin serangan balik kayak sebelumnya, kayak Juventus yang aslinya gitu. Balik ke settingan pabrik lagi. Tapi gue nggak pengen Juventus kalah di pertandingan kali ini karena udah 4 pertandingan cuma dapat 2 poin, jadi pengennya si Juventus menang 2-0. Oh, tetap ya? Tetap menang 2-0. 2-0 ya. 2-0 ya. 2-0. Oh, harus gitu ya? Reza? Kalau aku berharap Juventus itu bisa main 4-3-3, lalu tiganya itu di depan itu sebenarnya agak ditarik ke belakang kayak formasinya Uruguay di 2010. Ya, jadi kalau kayak gitu Yildiz tuh bisa jadi penyerang lubang kayak Diego Forlan. Aku harapannya gitu. Kalau misalnya dia main kayak gitu, 0-3, tapi kalau main nggak kayak gitu 0-1. Oke. 1-0. 1-0, salah. Maaf. Di kandang. Ini sensitif loh ini. Jangan ya. Iya. Tolong jangan digoreng. Kalau 0-1 jadi menang Frosinone kan. Ya. Full ngomongin bola, walaupun waktu itu salah satu paslon menghambat. Kalau di situ kepret. Oke. Gua sedikit aja 30 detik lah, 30 detik. Ini Frosinone lawan Roma tuh Frosinone bukan Frosinene. Frosinone waktu lawan Roma sebenarnya punya chance banyak banget. Dan ini bisa jadi mengulang kejadian AC Milan lawan AC Monza. Di mana sister club yang menang justru. Nah, ini gua rasa Frosinone bisa menang juga 0-1. Weh, cepat. Tumben. Frosinone menang 0-1. Oke. Rangga Dugiom. 1-0 lah, udahlah. Nggak bakal berubah juga taktiknya. Ini memang cuman Anda yang menang 0-2 ya? Iya, 0-2. Lu 0-1. 1-0 buat Juventus. 1-0 Frosinone. Nggak bakal ada perubahan. 1-0 Buat Juve. buat Juve. Tapi kalau dia mainnya pakai Trisula tadi, Gua cuma tanya kosong. doang ya. Lu jangan pertanyaan lebar. Iya, Ya. nggak bakal Oke. main agresif. Kalau dari gua pribadi Juventus lawan Frosinone, ya tadi ada taman dari Bang Ajun bahwa Chiesa yang diharapkan sebenarnya bisa mengkilat ya, tapi justru sekarang tergusur oleh Yildiz ya, dan semakin sedikit ya sering dimasukkan sebagai super sub saja. Tapi memang ada satu hal yang gue pengen acungin jempol dengan kehadiran Allegri yang baru sekarang berani mengorbitkan pemain-pemain muda. Iya, itu jarang banget. Itu adalah Karena hal dulu itu adalah suatu hal yang mustahil bagi seorang Allegri ya.
dia sekarang memainkan pemain-pemain muda, ada Yildiz, ada si Miretti, Cambiaso. Nah, itu luar biasa. Sudahlah, Cambiaso memang sudah teruji di Genoa ya kemarin. Waktu di Milan juga pernah kan? Itu Hasim Mastur. Iya, Mastur. Masih masuk dari mana? Allegri untuk Milan itu. Locatelli pernah. Bayenia. Konstantin. Syarat Kevin Konstan. Sama Jamel Mesbah. Kalau dari gua pribadi prediksi 3-0. Wah, kebanyakan. Terakhir kali kita ngomong 3-0 berat akhirnya. 3-0 Frosinone kalah 3-0 dari Juventus. Ya? Oke, boleh. Udah enggak usah dibantah. Iya, Kan kita boleh. punya masing-masing punya prediksi kan? Iya, boleh. Diterima. Aman kan? Setuju, aman. Iya. Aman. Kami tidak bakal menggugat kok Nah, diterima. kira-kira gua mau tanya, nilai gua sampai segitu nggak? Menurut Anda percaya nggak? Coba kira-kira. Nilai Dengan berapa? prediksi Nilai gua. berapa? Prediksi gua. Ya, Percaya nggak dengan prediksi gua 3-0? enggak. Ya udah. Ya udah berhenti di situ berarti. Sampai di situ. Cukup di situ. Oke. Enggak, gue pikir arahnya mau Mau dipatahin aja. Mau dipatahin aja man ya udah. Gua lagi Gua nyari yang langsung batain, lucu. karena gua tahu jebakan kalian mau mengarah kemana. Saya bukan anak kemarin sore. Tolong. Gawang. Nah, sekarang kita akan membahas ya ini lagi gua mau bahas nih pertandingan ini sih sebenarnya bukan nggak greget gua mau bahas, tapi memang ini seperti kita sudah menyiapkan karpet merah buat tim ini untuk menuju ke bintang 2 mereka. Ya, ini tim ini udah sangat superior. Ini adalah pekan ke-26 ini Lecce berhadapan dengan La Beneamata, Inter Milan. Iya. Belum lah kalau juara. Selamat Aldi. Ini gue sebagai fans Inter harus. Enggak dong, kita harus kasih selamat dulu. Soal nanti real count-nya ke belakangan. Iya benar. Kita tuh ini. Situ juga. Kirain tadi udah main aman. Tapi gue sebagai fans Inter pengen Oriza Sativa Science My Brother. Ilmu padi abangku. Wah. Itu kalau sekarang di Instagram nulisnya gitu aja. Ada aja Oriza Sativa Science. Ilmu padi, bener ilmu padi. Tetapi statistik juga kita harus pelajari. Fakta di lapangan harus dipelajari. Ilmu padi kalau memang kalah lah kalah. Kalah, Ini udah jelas-jelas menang. Iya. Lecce lawan Inter kalau seandainya Inter kalah, botak lu gua. Ayo benar ayo. Enggak. Salah. Iya benar ya kalau Interval botak ya dia. Gampang banget lawan Lecce ini. Iya, tapi Alis aja. jangan lebih serem lagi Alis dong yang buat. Serem sih. Coba lah, prediksi halus lah bang. Iya karena Lecce ini waktu pertama juga merepotkan ya. Yang gue lihat aja sampai bisek tuh lewat apa set piece gitu. Jadi lewat open play agak susah mereka ternyata ditembusnya. Iya. Terus ini setelah lawan Lecce, Inter akan menghadapi Atalanta. Di mana yang sama kondisinya Pantai Tunda kan itu? Iya, sama kondisinya seperti kayak lawan Salernitana kemarin. Kalau misalnya Inzaghi nggak melakukan rotasi dulu, mungkin akan menang mudah seperti lawan Salernitana. Tapi kalau misalnya Inzaghi akan rotasi dulu, mungkin akan kesulitan. Maksudnya rotasi ya mainin second line-nya dulu lah dibandingkan kayak Salernitana kemarin. Kuncinya sih di situ karena lawan Atalanta nggak bisa dianggap remeh. Atalanta lagi jago banget sekarang. Dan itu jadi pertandingan penting juga karena kalau misalnya menang akan plus 12 bahkan 15 sama Juve nanti ya. Jadi lawan Lecce itu pasti akan sedikit di banyak rotasi lah. pasti. Akan sedikit direm lah tapi ya mungkin seperti akan Salernitana. Cuma Salernitana kemarin banyak faktor mungkin pelatihnya juga baru. Ini Lecce menurut gue udah lebih agak lumayan kemarin habis kalah kemarin ya Lecce. Dan Lagi nggak bagus juga. Iya, Pongracic juga kartu merah kalau nggak salah. Tipis-tipis aja lah, 1-2 mungkin. Pongracic kartu merah. 1-2. Ya, kalau Pongrekung gua salah dia sering nampil di podcast. Siapa itu? Udah lah. Gue jadi tanya lagi. Gue mau panjang-panjang tadi omelin. Kalau mau yang panjang dengerin Interest Podcast. Nah, Oke, prediksi lu berapa skor? 1-2. Untuk 1-2. Itu Inter kan? Dua, Oke. betul. Berarti hebat Lecce bisa cetak 1 gol. Iya. Nah, langsung ke sana. Siapa? Ini di atas kertas Inter lah udah pasti menang ya Bang ya. Kalau menurut gua 0-3 lagi. 0-3. Lecce, iya, tapi kalau misalnya Lecce bisa menang lawan Inter, ini Aldi gua kasih hadiah senilai 250.000 lu pilih apa aja. Nih. Apa aja. Lecce menang lawan Inter. Kalau Lecce menang. Ya. Pegang itu janji. Ingatlah. Ini Caimin loh. Janji dia nggak pernah meleset. Ilmu padi. Ilmu padi abangku. Ini kita nontonnya di Bali ya?
Di Bali kita nonton. 26 itu iya di Bali. Enggak, kita udah pulang. Iya di Bali. Udah pulang. Belum. Bang, ini 000. Oh iya betul. Setengah malam ini. Iya, ini di bandara kita lagi kerebongan. tidur. Gitu kan. Ya 2 tangki 2,5 nanti di Bali. Udah cukup. Timing. Oke. Let's say lawan Inter mah nggak bakal kesulitan lah, 2-0 lagi lah buat Inter mah. Betul. 0-2 buat Inter. Buat gua ini akan menjadi batu sandungan ya. Bukan batu ampelu. Batu sandungan untuk PC. Jangan dulu kesana dulu ya. 0-4 buat Inter. 4 sih. Udah lah, gampang ini ketebak. Itu mah bukan batu sandungan, itu udah Ya kan. Buat PC. Kalau gue Buat pribadi, ya memang sama ya. Gue bilang bahwa ini terlalu superior. Inter nggak mungkin kepleset di sini. Walaupun mungkin di tengah pekan Inter akan berhadapan dengan Atalanta. Tetapi ini di lawan Lecce ini Inzaghi akan menyiasatinya dengan banyak menurunkan pemain-pemain lapis kedua. Iya, masalahnya abis lawan Atletico pasti capek banget lawan Atletico tuh. Tenang, Iya, mereka udah ada jamu kok. Ada Carlos pijit. Augusto ntar crossing sampai masuk. Crossing Arnold Taufik itu yang penting umpan-umpan lamu tang bisa. Masuk. Prediksi gua 2-0. 2-0 kan. 2-0 Lecce. 0-2. 0-2. 0-2. Sesuai Nih, dong. sesuai nih. Banget. Nih, Iya, dia sesuai bermain nih. banget. Nih, oh ini AC Milan ini. Ya, Nah, langsung. sekarang kita akan langsung pada prediksi kita di partai terakhir, yaitu AC Milan berhadapan dengan Atalanta. Gua mungkin banyak fans Milan mempertanyakan, Bang Botak udah nggak setia sama Milan. Gua setia sama Milan. Saking setianya gua berharap dan gua berdoa semoga Pioli dipecat. Itu saking setianya gua sama Milan. Tapi kalau gua pribadi sendiri, gua nggak mau berlama-lama dan nggak mau bertele-tele. Gua nggak mau terlalu gimana, tapi gua pengen melihat bagaimana seorang Charles de Ketelaere menampar muka Pioli di partai ini ya. Make sense, Karena Charles de Ketelaere lagi bersinar bagus, sangat luar biasa. Dan sebenarnya gua mendoakan Charles de Ketelaere ini dibeli oleh Inter Milan. Ya. Kok gitu? Kok gitu? Gue pengen dia bersinar di Atalanta dan direkrut oleh Inter Milan dan dia menjadi seperti Hakan Calhanoglu. Biar kalian para fans Milan, ya, para manajemen Milan maupun pelatih Milan malu dan tahu diri, ya. Karena gue udah bilang, ini Charles de Ketelaere ini adalah berlian yang perlu diasah dengan kesabaran. Dan waktu di Milan dia tidak bersinar karena apa? Pelatih salah, Pioli salah karena apa? Menaruh beban terlalu berat kepada anak muda ini yang baru datang di Liga Italia. Ya, dia tidak memberikan dia kebebasan. Berikan dia kebebasan, maka ini anak-anak muda ini bisa berkarir dengan luar biasa. Ya, kita yang tua-tua ini harus kasih kesempatan buat anak muda ini. Ya. Make sense. Charles de Make Ketelaere, sense. pemain Iya, bola. betul, CDK. Ya. Iya. Prediksi gua Milan 1, Atalanta 3. Oposisi sejati ya fans Milan satu ini ya. Oh iya, luar biasa ini fans Milan. Kubu oposisi. Tapi dengar-dengar CDK anak presiden Belgia juga. Masa? Makanya dia bisa Orang dalam. bersinar. Enggak. Jangan ram. Bagi gua pribadi bahwa memang Anak presiden mah pemainnya dia no, Timothy Weah. Oh iya, literally. Liberia ya, mantan dari legend AC Milan. Bagi gua memprediksikan tetap AC Milan 1, Atalanta 3. Gua pengen hegemoni, kepuasan terhadap Pioli tamat, selesai. Bahkan Kardinal ada berita terbaru. Kardinal sekarang menelpon lagi Sisang untuk kolaborasi tentang stadion. Kan itu kalau Jadi satu lagi stadion. Iya. Dia ngapain pindah Biasa itu mah, Bang. Namanya kan numpang kali baru. apaan ini kalau begini? Bilang aja lu nggak ada cuan. Soalnya udah beli cash pemain. Iya, udah kemarin udah habis duitnya, Bang. Lanjut. Ya, Prediksi. saya prediksi. Karena Bang Botak tadi udah menjelaskan cukup panjang ya sebagai oposisi, saya ngelihat ini AC Milan kayaknya 2, Atalanta 3. Oke, 2-3 ya. 2-1-3. Tos. Kita Milanisti ya sama-sama. Masalahnya gue ngeliat Atalanta lagi gacor banget nih. Walaupun lagi bukan masalah gacornya, memang juga Milan Milannya lagi juga ya. Milannya iya. Anjay. Enggak lah, ini partai seru lah. Ini Ya seru lah. Seru sih, Sampai 1-3 dan 2-3 nggak seru di mana itu? Iya, ini partai seru. Tapi kalau menang di salah satu tuh kayaknya nggak adil gitu. Kayaknya gue pengen sih seri 2 sama gitu. Berbagi poin lah mereka nih. Punya kepentingan emang dia nih. Lo enggak, Biar nggak karena- disalib. Loh, tapi kan kalau Bener sih, tapi- Atalanta menang juga belum bisa nyalip juga. Nanti sebentar kalian dua berantem ya. Sekarang Rangga. Langsung to the point, tebak skor. Gua masih berharap Tomori dan Calabria bisa main sih. Kalau Tomori nanti main itu bulan Mei. April. Tiaw yang udah. Cedera Tiaw yang Tomori.
Tomori itu cedera Lukman juga cedera ya? Lukman ya? Abis dari Nigeria cedera ya dia? Iya, tapi kemarin udah balik training kan. Ya udah berat sih 2-3 sih. Gue kalau berharap 2-3 siapa? 2-3 berarti Atalanta. AC Milan 2, Atalanta 3. Karena gue berharap kalau pemain belakangnya AC Milan udah fit semua, bukan Gabbia tentunya yang dimainkan. Itu Jangan salah, Gabbia juga semua bagus loh. Bang, maksudnya persepsi dia beberapa kali tapi beberapa kali antisipasinya dia tuh persepsi ruangnya dia kadang suka terlambat ngambil keputusan mungkin karena jarang main. Ya makanya kenapa gue nggak suka sama Gabbia tuh bukan karena itu. Gue di FM gue beli mulu jadi pemain pelapis. Tapi ya itu persepsi ruang dia sama pengambilan keputusan kadang suka terlambat. Masih rumit. Iya. Tadi kenapa gue bilang kalau Tomori dan Calabria udah fit, gue mau menjagokan Milan. Tapi ternyata cederanya lama ya udah pasti Atalanta bisa ngambil itu sih poin sih. Ya gue sebagai fans Atalanta nih, baju Atalanta Bisa aja Seloto nih ngomong. Seloto aja. Iya, gue berharap ini bakal jadi pertandingan yang sangat menguras tenaga Atalanta justru. Karena kan lawan Inter kan. Iya, mereka kalau nggak nguras tenaga cukup duduk aja Jadi nggak usah pasti bermain. dan pasti banyak gol juga. Kedua tim sangat ofensifnya lagi bagus. Sebenarnya Milan bisa gue bilang masih bagus juga. Masih bagus. Theo, Pulisic, Leao sangat mengancam. Tapi bukannya monoton itu. Ofensif yang bagus tapi monoton. Itu gitu. Tapi selama itu works menurut gue karena crossing di Giroud ternyata works juga. Kemarin golin juga akhirnya Giroud. Nah, ini gue rasa sih akan 2-2 dan gue harap penalti sebenarnya. Extra time lah enggak apa-apa. Kalau bisa ada peraturan bisa diganti jadi extra time, kalau sering enggak apa-apa. Andai-andainya. Golden goal. Jadi lu tetap memprediksikan draw. 2-2. Dari gua 1-3 dan gua draw. Nah, kita kan udah bahas nih prediksi. Ya, kita tambahin sedikit ya. Walaupun dia udah tulis di situ udah selesai, kita tambahin sedikit aja. Nah, kira-kira dari pandangan teman-teman ini ya, dengan klasmen yang kita lihat, kira-kira untuk Scudetto, apakah Inter ini sudah menyentuh angka 70% untuk bisa mengatakan bahwa peluang Scudetto-nya mereka udah besar? Satu putaran dong. 80% lah. 80%. 80% lah. Kalau kita dari Senior Podcast sih udah goodbye Scudetto, jadi kita serahin ke Inter lah. 100% dong berarti. Kita dari Opti sudah 100% bahkan untuk Inter. Inter ya. Nah, karena 99 nih Bang. Karena ini perhitungannya belum sampai selesai. Masih real? Masih enggak. Ini real count-nya masih perhitungan sampai 25 dari 38. Ini gua bahas Scudetto. Lah iya, 25 pertandingan sekarang. Masih sisa 13 pertandingan lagi. Jadi real count-nya masih nunggu 13 pertandingan lagi. Benar dong. Tapi enggak, gue sih memprediksikan bahwa kalkulasi Scudetto itu akan ditentukan dalam 5 pertandingan ke depan. Kalkulasi Scudetto. Coba lihat ya, Milan akan bertemu Atalanta. Jadi kita akan lihat Milan dan Juventus terpleset dan Inter konsisten, selesai pertandingan. Bagi gue di situ ya. Peluang Inter untuk Scudetto ada di angka 70%. Dengan posisi Gue ini. sih ngelihat dari gap poinnya aja bakal sejauh apa. Kalau di Jorata 30 gap poinnya udah hampir 15, udah bye-bye. Gitu aja sih. Gue 99% kalau Gua untuk 99 Scudetto. juga. 1%-nya ya cuman kehendak Tuhan aja. Gue 99%, tapi menurut gue bakal nggak mungkin di bawah 33 Giornata, pasti di atas 33 menurut gue. Masih di atas 33 lah. Kalau gua pasti justru ada peluangnya. kalau justru gua itu memprediksikan Inter akan mengunci Scudetto di pekan ke-32 dan 33 di antara 2 pekan itu. Kalau gue 33 ke atas. Bagaimana? 34, 35 menurut Abang Anjar Di pekan 34 sih. Di pekan 34 Inter Scudetto. 34. Karena pasti ada keplesetnya Bang. lawan Milan tuh kapan ya? Lawan Milan. April. Pas lawan Milan tuh. Pas lawan Milan Scudetto tinggal 2 pekan lagi habis itu selesai. Iya, berarti ditahan-tahan sama Inter ditahan-tahan. Biar selebrasi lah di. Iya, diseri-seriin pas lawan. Oke lah. Jadi bagi gua pribadi ternyata kita di sini satu penilaian juga bahwa memang untuk Scudetto kayaknya memang udah harus kasih ke Inter. Yang seru adalah perebutan peringkat 2, 3 dan lolos ke Champion. Sampai 5 dong berarti. Apalagi Liga Italia mendapat istimewa nih. 5 tim lolos ke UCL Semua itu 2024-2025. Berkat Mourinho itu. Jangan lupa. Berkat gua dong. Kenapa tuh? Karena Milan dong. Milan kan gagal terus. Tapi itu udah peraturan baru, jangan lupa teman-teman di 2024-2025. Iya, dengan UCL format baru. Kalau itu dengerin di Optis bisa tuh. Mourinho kan dapat Eropa slot 2 kali final, gimana nggak naikin koefisien kita mau Bener-bener. Diam. Ya, oke. Oke tifosi sekalian, para pencinta pinball yang ngebacot kita udah selesai dan menurut
kalian itu gimana ya? Kalian Giornata para 3-3 pencinta Milan pinball, Inter. Udah. Para pencinta pinball, kalau ada kritik, saran dan masukan ataupun ada komentar dari kalian, silakan tulis di kolom komentar. Tidak masalah. Ini anak-anak muda ini memang sangat-sangat menerima masukan daripada kalian. Sekali lagi terima kasih Tifosi yang sudah menonton episode kali ini, dan mungkin saya sudah lama tidak nongol di sini, saya sedikit canggung ya karena sudah sedikit grogi ya. Harap maklum, saya lagi nahan ambeien soalnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan episode yang menarik daripada pinball dengan para pundit-pundit yang sangat luar biasa ini. Jangan lupa juga follow akun Instagramnya dan akun TikTok dari pinsport.com untuk kalian bisa melihat berita-berita terupdate dari mereka yang sudah disajikan oleh tim pinsport.com. Sekali lagi, see you another episode. Iya, ciao. Ciao. Thank you, grazie. Grazie.